Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talizara Bandini dengan NIM 44432300091 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi SPSS, cara menggunakan SPSS. Tapi sebelum itu, kita harus memiliki data perlakuan ulangan dan yang akan diuji. Nah, di sini jadi ada 3 perlakuan dan masing-masing perlakuan tuh ada 4 ulangan. Jadi ditulisnya satu. Lalu ini ada ini. Lalu baru setelah kita sudah memiliki data di Excel ini, kita baru ke SPSS. Lalu masukin ini namanya numerik. Nah, udah kan. Terus di sini tuh ulang. Dan di bawahnya juga more. Nah, kayak gini. Terus labelnya tuh diisi jadi perlakuan, terus ulangan, di sini more kualitas. Lalu value-nya ini bisa diisi kayak gini. Untuk value-nya itu kayak gini. Jadi yang satu labelnya 10%. Terus tambah lagi 2, sini 20%. Sini 3, terus 30%. Oke. Tuh. Setelah dimasukkan yang kata value-nya ini, kita ke Excel, lalu kita copy paste. Kita salin data yang ada di Excel ini, lalu kita pindahkan ke data view. Seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita langsung ke analis lalu ke analis, lalu compare yang ini, terus one way ANOVA. Lalu setelah itu ini mortalitasnya kita masukkan ke sini, ulangan kita masukkan ke sini, lalu perlakuannya masuk ke faktor. Nah, lalu setelah itu ke post help ini, lalu kita pencet continue, lalu habis itu setelah di continue itu kan kita balik lagi ke sini, lalu kita pilih yang option untuk mencari homogenitas. Setelah dipilih ini kita pencet yang continue, lalu oke. Nah, kalau sudah tuh nanti akan keluar datanya seperti ini. Ini adalah data-data yang tadi sudah dicari menggunakan SPSS. Jadi ada test of homogeneity, ada ANOVA-nya, ini ada mortality, ini post hoc test, ini. Karena kan kita udah mencari yang ini, selanjutnya itu kita mau cari yang normalnya. Lalu ini kita balik yang ke ini di data view, lalu ke analis. Kalau yang tadi itu kita pakai compare mean, itu kita sekarang pakai descriptive statistic, lalu ke explore. Udah kayak gini, itu kita pilih yang
mortalitas, kayak tadi itu mortalitasnya pindah ke dependent list, ulangan ke dependent list, lalu perlakuan ke factor list. Setelah itu, kita pilih yang plot. Nah, karena kan kita mau cari yang normalitasnya, jadi kita pilih yang normality plot with test. Nah, kalau udah dipilih yang normality plot with test, ini itu continue, kita pilih continue, lalu oke. Tuh. Nah, kan tadi ini udah data-data yang tadi, itu nanti bakal di bawahnya bakal ada yang nih, normalitas, normal. Nih, test of normality. Bakal ada tabel seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini itu udah bisa dicari kesimpulannya. Dicari kesimpulannya seperti apa. Setelah itu, ini untuk RAL, BNT, BNJ, dan DMRT sudah selesai homogenitas dan normalitas. Sudah selesai, maka kita akan lanjut ke rancangan acak kelompok. Oke, sekarang kita akan melakukan uji RAK-nya. Nah, ini udah saya siapkan datanya di Excel terlebih dahulu, seperti yang tadi. Lalu kita ke ini, ya, ke SPSS-nya lagi, lalu ke variable view. Karena kan ini kita pakainya RAK ya sekarang, jadi ini perlakuannya tuh ada 3 dan masing-masing perlakuan tuh memiliki 3 ulangan. Nih, alat tangkap. Nah, kita pakai data yang tadi, ini mortalitasnya kita ubah jadi ini, jadi alat tangkap, jadi AT. AT. Nah, AT ini alat tangkap. Ubah di labelnya jadi alat tangkap. Nah, untuk value-nya juga kita ubah reset. Reset. Kita reset semua. Lalu kita masukin tadi 1 nih, labelnya juga 1. Lalu ini 2, labelnya 2. Lalu value-nya 3, labelnya 3 juga. Salah. Value 3, label 3. Nah, oke, terus oke. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke ini data view-nya kan udah nih. Ini hapus aja. Nanti aja. Nah, terus kita balik lagi ke Excel-nya, terus ini data di tabel kita copy. Kalau udah kita copy, ini kita paste lagi ke sini. Kan ini udah ada ulang tuh. Udah berubah, udah kayak gitu. Terus ini kita paste. Nah, udah otomatis keisi. Kayak gini, sama data yang terbaru. Terus, sama aja kayak tadi, kita ke analis, lalu kita ke compare mean and proportion, lalu kita cari yang one way ANOVA. Nah, ini udah benar. Kita pakai post hoc. Nah, kayak gini sama kayak tadi. Lalu continue. Lalu option. Kita pilih yang homogenitas juga lagi. Lalu continue. Lalu oke. Nah, ini. Ini yang RAK. Ini yang RAK. Seperti ini. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke SPSS yang tadi.
Kan tadi yang homogenitasnya udah, lalu kita cari yang normalnya, normalis. Sama kayak tadi itu ke deskriptif statistik, lalu explore. Ini udah benar. Kita ke plots. Plots kita pilih yang normality-nya, lalu continue, lalu oke. Ini nanti kalau udah bakal keluar datanya kayak tadi. Nah, seperti ini. Kalau udah keluar. Setelah itu baru setelah ini selesai semua, kita dapat menentukan kesimpulannya. Kesimpulan dari hasil uji lanjut tersebut. Segitu saja penyampaian cara penggunaan SPSS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.